Saudara, kabut asap akibat karhutla di Sumatera Selatan kian memburuk. Indeks pencemaran udara kota Palembang bahkan masuk di kategori berbahaya. Penderita ISPA pun meningkat hingga 10.000 kasus per pekan. Beginilah kondisi kota Palembang dalam beberapa hari ini. Kabut asap pekat tampak menyelimuti kota. Pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat kualitas udara di Palembang kian memburuk. Indeks pencemaran udara kota Palembang bahkan masuk kategori berbahaya. Warga bahkan mengeluh mata perih saat berada di luar ruangan dan gangguan pernafasan. Saya kan sering di luar, otomatis di mata pedih, di dada sakit kadang. Sangat tidak enak sih, terutama buat anak-anak. Buat anak-anak itu, jadi kan biasanya kan bisa main di luar, tapi karena asap ini, jadinya kita taruh di rumah semua. Buruknya kualitas udara ini berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Dalam sepekan terakhir, kasus ISPA di Sumatera Selatan mencapai 9 hingga 10.000 kasus per pekan. Demi kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan membagikan masker bagi masyarakat. Bulan September itu sedikit meningkat dibandingkan dengan kasus ISPA pada waktu yang sama di bulan sebelumnya. Bulan ini itu memang berkisar antara 9.000 sampai hampir 10.000 kasus ISPA per minggunya yang dilaporkan ke kita. Tak hanya kualitas udara yang memburuk, kabut asap juga mengakibatkan terbatasnya jarak pandang. Oleh karena itu, para pengguna transportasi, khususnya di perairan, kini diimbau menyalakan lampu navigasi untuk mencegah kecelakaan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, kita pantau bersama bagaimana situasi terkini terkait kondisi udara di sekitar kota Palembang yang terkepung asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Purwantoro di sana. Purwantoro, selamat pagi. Ini dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, bagaimana kondisi di Palembang dan sekitarnya hari ini? Statusnya sempat sangat tidak sehat, kemudian juga meningkat ke berbahaya. Lalu pada pagi ini seperti apa, Purwantoro? Baik, selamat pagi, Yan. Untuk kondisi indeks pencemaran udara dari pukul 5 tadi, kondisi udara di Palembang khususnya itu masih pada level berbahaya dengan nilai ISPU 339 mikrogram per meter kubik. Sehingga memang kondisi ini tidak berubah dari hari kemarin, namun kondisi cuaca sendiri sedikit agak terang, kondisi udaranya tidak sekeruh kemarin, namun partikulat meter mencatat masih pada kondisi berbahaya. Yan. Ya, kemudian apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah paling tidak agar warganya tidak terpapar oleh asap ataupun kabut asap yang memang sudah berbahaya ini? Baik, untuk hari ini selain mengharuskan warga untuk melakukan aktivitas di luar rumah menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah, pemerintah kota Palembang sudah mengeluarkan surat edaran terutama untuk satuan pendidikan di tingkat TK sampai sekolah menengah pertama untuk melakukan sekolah secara online atau daring untuk menghindari atau melindungi peserta didik dan guru dari paparan polusi udara yang terpapar asap kebakaran lahan dan hutan di Sumatera Selatan. Berikut pernyataan dari pejabat Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Rapat kembali karena penghitungan ISPU-nya meningkat. Besar kemungkinan nanti, tapi sebelumnya saya minta masukan dari OPD terkait termasuk stakeholder yang lain. Saya hanya mengusulkan nanti untuk di proses belajar mengajar ada melalui daring. Maka dari pada hari ini akan saya rapatkan, setelah rapatnya seluruh saya kumpulkan. Mulai kapan Pak rencananya? Rencana hari Senin. Mulai Senin. Sampai kapan Pak? Tergantung nanti apa ISPU-nya. Ya, kalau ISPU-nya menurun ya nanti kita evaluasi lagi. Demikian tadi penjabat Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang menyatakan hari ini dimulainya sekolah daring untuk siswa TK hingga SLTP. Yan.
Ya, dari sekolah TK sampai tingkat SMP diberlakukan pembelajaran secara daring. Lalu bagaimana dengan setingkat SMA, Purwantoro? Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hanya memundurkan waktu belajar dari pukul 9 hingga pukul 13. Namun menurut pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, ini akan melihat nilai ISPU atau standar ISPU yang saat ini masih fluktuatif. Jadi mereka masih melihat hal tersebut untuk tingkat SMA di Sumatera Selatan. Yan. Ya, langkah-langkah antisipasi apa lagi yang dilakukan oleh pemerintah setempat, Purwantoro, mengingat ini tadi juga sempat ada informasi ada 10.000 begitu warga setiap pekannya yang mengeluhkan terkait dengan gangguan pernapasan. Apakah juga ada kewajiban untuk memakai masker ketika keluar rumah atau ada pembatasan aktivitas yang dilakukan dan termasuk juga dengan rekayasa dari cuaca begitu. Apa yang dilakukan selain terkait dengan pembatasan jam sekolah, Purwantoro? Baik, untuk melindungi masyarakatnya dari paparan kabut asap atau asap akibat kebakaran lahan dan hutan, salah satunya dengan sekolah daring untuk anak-anak sampai SMP khusus di Palembang. Kemudian mengeluarkan juga himbauan untuk melakukan aktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker di setiap waktu. Karena memang pada saat sekarang ini, indeks pencemaran udara di Palembang sudah masuk di level berbahaya dan tidak naik turun seperti biasa. Sebelumnya sepekan lalu itu naik di pagi hari dan malam hari, namun siang menurun. Dan selain itu juga Satgas Gabungan Penanganan Karhutla Sumatera Selatan juga rencananya juga hari ini akan melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk melakukan semacam modifikasi cuaca untuk hujan buatan di wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran lahan dan hutan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Namun untuk rekayasa udara di Palembang itu belum dilakukan. Nah, pemerintah Kota Palembang hanya menyiapkan seluruh fasilitas kesehatan dan puskesmas untuk bersiaga, menyiapkan apabila terjadi lonjakan kasus yang cukup tinggi atau melebihi dari hari-hari biasanya. Yan. Ya, kondisi ataupun level udara di Palembang saat ini dalam level berbahaya sehingga disarankan bagi warga untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan juga menggunakan masker. Terima kasih jurnalis Kompas TV Purwantoro atas laporan langsungnya dari Palembang, Sumatera Selatan.